Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi sebuah materi tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. Yaitu yang pertama adalah pengertian. Pengertian dalam rekayasa perangkat lunak sebuah Entity Relationship atau Relationship Model atau IRM merupakan konseptual representasi data secara abstrak. Entity Relationship sendiri adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem, di mana pada sistem tersebut seringkali memiliki basis data relasional dan ketentuannya bersifat top-down. Diagram untuk menggambarkan model entity relationship ini disebut dengan entity relationship diagram, R diagram atau IRD. Fungsi dari IRD yang pertama itu untuk memudahkan kita dalam menganalisis pada suatu basis data atau sistem dengan cara yang cepat dan murah. Kedua, dapat dilakukan pengujian pada model yang telah dibuat dan dapat mengabaikan proses yang sudah dibuat hanya dengan menggambarkan entity relationship diagram atau ERD. Ketiga, menjelaskan hubungan antar data-data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang memiliki hubungan yang dihubungkan oleh suatu relasi untuk mendokumentasi. Keempat, untuk mendokumentasikan data yang ada dengan cara mengidentifikasi setiap entitas dan data-data dan hubungannya pada suatu IRD itu sendiri. Yang ke terus itu notasi IRD. IRD dalam membuat model struktur data dan hubungan antara data dengan menggambarkan digunakan beberapa notasi simbol. Ada beberapa konvensi mengenai notasi IRD. Notasi klasik yang banyak digunakan untuk model konseptual, berbagai macam notasi lain juga digunakan untuk menggambarkan secara logis dan fisik dari suatu basis data. Notasi-notasinya yaitu sebagai berikut itu. Yang pertama, entitas. Entitas adalah suatu yang dapat digambarkan oleh sebuah data. Entitas juga dapat didefinisikan sebagai objek yang mewakili suatu yang nyata, eksistensinya, dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Itu kata Vatansiah 1999. Objek dasar dapat berupa orang, benda, atau sesuatu hal yang keterangannya perlu disimpan dalam basis data. Terdapat dua macam entitas, yaitu kuat dan yang lemah. Entitas kuat merupakan entitas yang tidak memiliki tergantungan akan entitas lain, sedangkan yang lemah merupakan entitas yang kemunculan tergantung pada keberadaan entitas yang lain. Kedua, atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakter dan keterangan yang terdapat dalam sebuah entitas dan perlu disimpan dalam sebuah data. Atribut juga berfungsi sebagai penjelas, memberikan informasi lebih rinci tentang jenis sebuah entitas. Yang ketiga yaitu, di atribut itu sendiri itu ada seluruh internal yang berupa tipe data. Jenis-jenis atribut itu ada 5. Yang pertama itu atribut key. Atribut key merupakan salah satu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row atau record dalam sebuah tabel unik. Dikatakan unik jika pada atribut tersebut yang menjadi terdapat sebuah baris data dengan nilai yang sama. Kedua, atribut simple. Atribut simple adalah sebuah atribut yang memiliki nilai atomik dan tidak dapat dibaca lagi. Ketiga, atribut multi-value. Atribut ini merupakan sebuah yang memiliki nilai lebih dari suatu atau multi-value dari atribut yang bersangkutan. Keempat, atribut composite. Atribut ini terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang memiliki arti tertentu dan dapat dipecah lagi atau memiliki sub-atribut.
kelima, atribut derivatif. Atribut derivatif yang itu diartikan sebagai atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dinyatakan dengan simbol oval yang bergaris putus-putus. Setelah atribut yaitu relasi atau hubungan. Relasi menunjukkan sebuah hubungan di antara beberapa entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Aturan dalam penggambaran relasi yaitu yang pertama, relasi digambarkan dengan simbol belah ketupat. Nama relasi ditulis di dalam simbol belah ketupat tersebut dalamnya. Terus nama relasi dapat berupa kata kerja aktif. Nama relasi sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Setelah relasi yaitu garis. Garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atribut. Setelah itu kardinalitas atau derajat relasi. Model relasi ini berdasarkan persepsi dunia nyata di antara himpunan objek dasar dan relasi antar entitas. Entitas dapat diartikan sebagai objek dan diidentifikasikan secara unik, dan objeknya dapat berbentuk orang, barang, dan sebagainya. Kardinalitas relasi menunjukkan maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan lain. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas dapat berupa satu ke satu atau one to one, satu ke banyak one to many, dan banyak ke banyak atau many to many. Yang pertama one to one. Hubungan satu ke satu atau one to one berarti setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan salah satu himpunan lainnya. Sebagai contoh, himpunan suami istri sebagai berikut. Suami satu dengan istri satu, suami dua dengan dua, tiga dengan tiga. Pada gambar tersebut, dilihat bahwa satu himpunan entitas suami hanya berhubungan tepat dengan satu himpunan entitas istri. Dalam arti kata, suami atau istri tidak boleh berselingkuh. Karena penulis orang baik, jadi penulis tidak mengajarkan perselingkuhan di sini. Kedua, satu ke banyak. Hubungan satu ke banyak atau one to many berarti suatu dari setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh, ibu dan anak. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa suatu himpunan ibu memiliki hubungan ke himpunan entitas anak. Dalam arti, satu ibu bisa memiliki banyak anak, satu anak hanya dimiliki oleh satu ibu. Yang ketiga, many to many. Hubungan banyak ke banyak berarti setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya, dan sebaliknya. Sebagai contoh, himpunan mata kuliah dan mahasiswa sebagai berikut. Pada gambar di atas tersebut, dapat dilihat bahwa satu himpunan mahasiswa memiliki banyak hubungan dengan himpunan entitas mata kuliah, dan satu dari himpunan mata kuliah memiliki banyak hubungan dengan himpunan entitas mahasiswa. Dalam arti, suatu mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa dimiliki oleh mahasiswa. Ya, sekian penjelasan entity relationship diagram dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.